kayaknya pick Bigetron dah karena kelihatannya cukup unik. Pick map terkuat musuhnya justru di-pick oleh tim yang musuhnya juga. Kayak misalkan Boom Esports kita tahu langganan Icebox di-pick oleh Bigetron. Bigetron langganan Ascent di-pick oleh Boom Esports. Jadi kita lihat saja apakah kali ini Boom Esports bisa membawa kita ke map keempat. Karena kalau enggak, next map akan jadi best of one bagi Boom Esports. Dan langsung ZSBU mengambil mid. Severin langsung ke detect dan ke-tag ke half HP. Prison Cloud langsung dibuka sekarang. Pistol round belum dimenangkan oleh Boom Esports sama sekali di series kali ini. Dan kalah 2 pistol round lu sama aja kehilangan 4 round. Jadi modal penting. Lagi-lagi, lu nggak pengen Bigetron punya economical advantage karena lu tahu ZSBU operatornya sesakit itu. Jadi ini fight-nya udah bukan tentang angka lagi, tapi ekonomi juga harus diperhitungkan oleh Boom Esports. Famous bermain lumayan pasif di arah Rafter dan lu bisa ngeliat split map control. Ini adalah default Icebox. Lu main 2 sisi, lu senggol dua-duanya. Lu muter di detik terakhir. Oh, nice dink dari Famous. Low HP sekarang ZSBU. Dan tentunya nggak ada Sage untuk nge-heal. Sementara dari arah side B, oh Blaze King berhasil menculik ZSBU. Nano Swarm sedikit mendelay. Morea bakal nge-push terus. Sampai ke arah Snowman bahkan mungkin. Dan bener aja karena ada wall, ada high tide. Famous 30 seconds nunggu. left. Dan ini dia, udah di-push Berserks. Main bener-bener di selipan dan oh! Berserks gak kecek oleh Morea. 3 lawan 5, Famous berhasil mendapatkan NC Slasher memang, namun Sayo membuat pertandingan menjadi 2 lawan 3. Keunggulan pemain tetap dipegang oleh Boom Esports. Tersisa Sayo seorang diri. Berada di balik high tide, di tap sekali, di swing udah ketahuan dan Boom Esports memenangkan pistol round pertama mereka di series kali ini. Mungkinkah map keempat itu akan menjadi kenyataan? Bigetron tertinggal 1 angka sekarang dari Boom Esports. Gue udah mulai ngeliat Boom Esports yang biasanya Ucil, ya. Ucil udah senyum bro. Ucil udah senyum tadi kayak hehehe. Lihat mukanya Ucil tadi kayak hehehe. Udah mulai kelihatan Boom Esports yang biasanya sih, kayak main Raffi, main mereka tahu mereka ukur dari segi jumlah pemain. Mereka kayak udah mulai ngebaca Bigetron, mereka harus do something buat nyamain kedudukan jumlah pemain. Mereka harus ngambil Snowman control. Dan ya sesimpel ditungguin sama Boom Esports tadi di crossfire dari Berserks dan juga Famous. Sekarang kita memasuki ronde kedua dan Famous langsung mendapatkan early kill ke ZSBU. 4 lawan 5, B-main control dilakukan, sementara midnya juga dijaga ketat oleh Blaze King. Frostmine ngambil Marshall, tapi masalahnya balik Marshall tersebut ada Famous. Sayo pakai senjata yang tidak bisa diandalkan di jarak pendek. Dan Morea tiba-tiba tersisa sendirian. Emang mampu mendapatkan 1 kill, tapi backup langsung datang dari Severin. 2-0, Boom Esports berhasil mengamankan anti-eco round. Ya buat teman-teman yang mau nonton Blackpink kayaknya harus agak ditunda ya. Karena kalau ini Boom Esports gas terus seperti apa yang dilakukan oleh Bigetron di first map, kita bisa banget ngelihat map keempat bahkan map kelima. Jadi gak usah lah nonton Blackpink. Nonton ini aja coy, gratis coy. 2-0. Bonus round kalau bisa dimenangkan sama Boom Esports. Ini benar-benar bisa ke copycat apa yang terjadi di first map sih menurut gua. Dan tentunya itu nggak pengen kejadian ke Bigetron. Mereka pengen clean sweep. Tapi masalahnya mereka akan bermain di salah satu map terkuat dari Boom Esports yang mereka mulai dengan sangat baik. Ada Bladestorm dari Famous sekarang udah online di ronde kedua. Ronde ketiga bahkan. Severin jagain mid karena dia tahu ini Morea seneng banget main nakal dari arah mid. Tapi berbedanya adalah sekarang Bigetron berhasil push green, tapi Famous menumbangkan 1 pemain dan itu adalah Sayo. Bahkan pistol keduanya connect. Oh my god, Famous triple kill menahan green dari Bigetron. ZSBU hanya bisa melihat mayat teman-temannya berserakan dari arah green dengan kunai yang menempel di mayat-mayat tersebut. 4 lawan 2, ZSBU dan Morea tersisa. Dan Boom tidak boleh meremehkan situasi ini karena mereka pernah berada di situasi di mana mereka kalah clutch 4 kali berturut-turut melawan Bigetron. Dan menang bonus akan menjadi sangat krusial dalam
comeback Boom Esports. Ada turret. Nano pertama udah dibuka. Ada nano kedua yang lumayan unik sebenarnya di sini. Bakal dihancurin, turret juga bakal dihancurkan. 4 lawan 2. No room for mistake. Berserk sudah dengar Spike di plant dan posisi pemain-pemain Boom bakal nge-push flank bertiga. Ada alarm bot yang harusnya bakal dihancurkan langsung. Walaupun memang sudah tidak ada pemain Sayo yang aktif utility-nya. Dan Berserk lu bisa ngeliat dia cuma nahan nyawa doang. Dia bakal bikin space. Oh my god, timing. Tapi Morea memutuskan untuk masuk kembali ke dalam side. Kepalanya udah kelihatan dan 1 kill gratis didapatkan oleh Berserk. Dia tahu ini harusnya di bawah bakal ada 1 pemain lagi. JSBU menahan nyawa, miss the shot, hat-trick untuk Boom Esports. Awal yang gemilang. Dan nampaknya Grand Final baru akan segera dimulai, Bel. Iya. Di titik ini gue udah mulai percaya sama kata-kata lu tadi di pre-match sih. Kayak lu bilang ini kayaknya kebalik deh. Iya kan? Mapnya kayaknya, susunan mapnya kebalik dah kayaknya ini. Ngelihat dari cara mainnya sih kayaknya iya ya. Entah. Tapi yang jelas adalah Boom Esports. Kayaknya mungkin ada satu alasan juga kenapa mereka kayak ngelepas map 1 yang sempat kita bahas di out of the stream tadi kayak ya udahlah daripada dipusingin, daripada emosi, mending kita go next ya kan? Dan sekarang kita memasuki ronde keempat, Bigetron gak punya uang, half buy, Stinger dan juga Spectre. Main cepet gara main, kontrol sebanyak-banyaknya, Zexview. Dink semata ke Famous, jarak yang nge-nerfing tersebut. Dan Famous terpaksa harus mundur, ngedot shock dart. Kena shock dart, kena sentil dikit, tumbang, Berserk double kill dan tiba-tiba saja side dibongkar dengan kuantitas yang dibawa oleh Bigetron. 2 lawan 3 sekarang. Plant dari arah top side. Blaze King dan juga Severin. Datang dari arah screens. Pemain-pemain Bigetron akan main jauh ke belakang. Mengandalkan Molly dari Morea. Frostmine punya recon yang kembali aktif. Blaze King ada recon dan juga drone. Sementara Severin hanya punya wall dari arah main. Reconnya dihancurin. Zexview nge-pick, timingnya tepat banget dan double kill dari arah main untuk Zexview. Triple kill total untuk memenangkan Thrifty. Dan bener saja Pak kata lu, Grand Final baru saja dimulai. Thrifty, hat-trick yang jadi nggak ada rasanya buat Boom Esports. Dan Shiro mati di posisi signature-nya. Dan ini, what a shot. Severin padahal udah ngelihat angle itu duluan, tapi lagi-lagi dia kalah angle. 3-1. Bigetron mulai membangun ekonomi mereka dan lu bisa ngeliat ekonomi langsung nge-swing untuk Bigetron. Bladestorm online bahkan untuk ZSBU. So, smoke mid. Alarm bot. Untuk anti push mid ya, turret bakal ngejagain orange dan Famous menggunakan operator. Lagi-lagi ini default icebox 1-4. Spike kelihatannya mengarah ke arah side A dan hanya ada 1 nano yang diletakkan dari arah tower ya. Ini buat ngedinai permainan DRX yang mengandalkan Cove dan juga Harbor, dan itu dia nanonya langsung dipecah. Jadi agak sedikit ngedelay. Fight untuk backside sekarang dilakukan oleh Bigetron. Severin berhasil mendapatkan Sayo. 4 lawan 5 sekarang dan Viper Speed dibuka oleh Severin. Oh, ini bakal jadi post plan yang relatif sulit sebenarnya. JSB berada di unorthodox position, bermain dari arah 410. Dan sebuah reckoning dibuka untuk mempersulit pemain-pemain Bigetron. Lagi-lagi sekarang. Dan Famous berhasil dapetin Morea. Turun langsung. Dan ternyata itu adalah reckoning dari NC Slasher yang nge-stun salah satu pemain tadi. JSB gak ketahuan. Tapi tumbang dan operator dari Famous Connect. Tersisa Frostmine, tumbang. Boom Esports memastikan Bigetron tidak bisa menggandakan keunggulan mereka dan meng-suppress ekonomi dari Bigetron. 4-1. 1 angka saja yang bisa didapatkan oleh Bigetron sebelum mereka harus mencoba lagi untuk mendapatkan angka kedua mereka. Viper Speed dari Morea Online, Bladestorm Online, ada lockdown dari Berserks, dan Frostmine masih 3 orb untuk mendapatkan ultimate-nya. Jadi lockdown dari Berserks ini bisa banget menyelamatkan ronde ke-6 untuk Boom Esports. Iya. Dan tadi
rekeningnya bagus, tapi masalahnya pemain-pemain Bigetron gak ada yang berani masuk ke dalam Viper's Pit. Dan masuknya satu persatu kalau kita lihat tadi. ZSB baru masuk setelah ada satu yang tumbang, cuma dapat satu, di-refrag lagi. Dan Bigetron, layering mereka harus lebih sempurna di map Icebox. Mereka harus menyerupai layering yang mereka lakukan di map yang pertama. Who's famous? Tahu keculik. Dia nggak tahu kitchennya kosong di sini. Gak ada informasi sama sekali. Zesbiu mundur. Blade Storm-nya sisa satu kunai. Severin nunggu di dalam smoke. Dan dia bakal nyulik satu pemain. Timingnya sempurna. 4 lawan 4 sekarang. Dan Bigetron masih belum jelas ke arah mana mereka melontarkan serangan, ninggalin satu pemain dari arah main untuk mendengarkan rotasi mid. Tapi masalahnya di level segini, pemain-pemain Boom Esports rotasi pun pasti jalan kecuali ada distraksi dari arah B main atau dari arah green. NC Slasher bakal nungguin temen untuk nge-clear garage terlebih dahulu. Dan lockdown langsung digunakan ke arah A karena ada drone yang dibuka oleh Frostmind. Masalahnya 3 pemain ini akan datang ke arah side B. Shiro mundur ke belakang. Dan planting langsung dilakukan oleh Morea. NC Slasher menjaga Cove ini. Dan Blaze King ketahuan dari arah Snowman. Terus smoke-nya gagal. Dan NC Slasher looking for more. Tidak akan diberikan oleh Blaze King. 3 lawan 4 sekarang. Viper's Pit dibuka oleh Morea. Dan Boom Esports harus menembus Viper's Pit ini. Blaze King udah gak punya drone. Tapi Boom Esports punya keunggulan jumlah pemain. Jadi mereka harus mengandalkan trade frag di dalam Viper's Pit. Frostmind jaga flank. Dan Berserks memberikan nyawa gratis. Masih 3 lawan 3 sekarang. Memutari Viper's Pit di sini. Sayo bermain di dalam. Kalah dengan Shiro. 2 melawan 2. Morea masih punya 2 molly dan dia akan bermain waktu di sini. Shiro masuk, tapi Shiro memenangkan duel. Dan Blaze King juga mampu mendapatkan Frostmind, tapi sudah tidak ada waktu. Boom Esports membuang waktu yang sangat lama. Nge-clear di luar Viper's Pit, nge-clear yellownya terlebih dahulu. Dan Bigetron, mereka tinggal main waktu di dalam Viper's Pit. Ya itu sulit banget emang angle-angle yang harus di-clear sama Boom Esports ini. Padahal udah kill steal yang bagus banget dari Severin. Tapi winning killnya menurut gua ada di Frostmind. Udah kena run and gun, terus udah smoke bahkan tadi. Boom Esports memang berhasil dikalahkan di ronde tadi. Tapi Bigetron, ekonomi mereka agak sedikit goyang tentunya dengan kehilangan 5 pemain di ronde kemenangan mereka. Dan sekarang dari Boom mereka punya reckoning, mereka punya Hunter's Fury untuk dimainkan di ronde ke-7. Sayangnya ada technical pause yang sedikit menghambat jalannya pertandingan kali ini. Dan kalau misalkan kita lihat, Boom Esports tadi main benar-benar hati-hati. Lagi-lagi, karena udah nggak punya utility lagi sih. Dan ketika Sova lu masih hidup, ada Viper's Pit, lu tap, itu shock dart udah pasti mati punya. Udah pasti mati punya buat dapetin diffuse-nya itu. Jadi emang posisi yang sulit, makan banyak waktu. Sayangnya, andai kan mungkin ada sedikit lebih banyak waktu lagi, mungkin masih punya recon, mungkin masih punya turret, backstep-nya mungkin nggak mati, ceritanya bakal berbeda. Dan feeling gue sih agak nggak enak ya kalau misalkan Kenapa tuh? Kalau 4 pemain nggak gerak gini sih. Kok feelingnya nggak enak? Feeling memilihnya sih agak kurang nih. Dan tentunya kita berharap technical issue ini tidak berjalan terlalu lama. Karena tentunya kita tahu hal-hal goib seperti ini seringkali mengganggu mental, seringkali mengganggu momentum, nambah pikiran dan akhirnya gerak. Doa lu terjawab berarti ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Minggu berkah bro. Minggu berkah. Minggu berkah. Yoi. Emang ini hari yang diberkati, hari Blackpink ini, hari Blackpink. Hari Blackpink. Hari Blackpink. Dan ya, ronde ke-7 nampaknya akan segera dimulai dalam hitungan detik, 15 detik, dan Bigetron masih bisa buy. Dan kemungkinan besar ini akan jadi buy terakhir mereka sebelum mereka harus eco kalau mereka kalah. Jadi ini break point, sama halnya seperti Boom Esports. Mereka bisa aja dipaksa eco. Mungkin 2 pemain survive, termasuk Severin dan Shiro. Mereka masih bisa buy next dengan di-drop. Cuman itu adalah skenario terakhir yang Boom pikirkan. Skenario pertamanya menang. Dan Severin pahanya! Lututnya! Ini buat kopong coy! Buset! Dan ZSB free kill, tapi Blaze King berada di cheeky angle. Dia tahu ZSB seneng banget ngedash ke posisi itu. 1-1.
Dan flanker dari Boom. Oh, udah berhasil mendapatkan first contact. Ada 2 pemain di smoke. Dan Boom Esports merapat. Ada lockdown yang dibuka. Ada reckoning di sini. Crossmine miss the shot. Dan Famous mampu mendapatkan 2 kill. Ditambah Hunter Fury yang masuk juga. Membuat posisi NC Slasher semakin sulit untuk menahan flank ini. Dan lu bisa ngeliat 2 pemain ketarik dengan kehadiran seorang Famous. Dan Sayo mencoba untuk recover. Di tap, baru Nano dilempar. Dan turret dihancurkan. Udah ketahuan. Oh, Sayo mencoba untuk naik. Dan Blaze King safely defusing the spike. Berserks bakal menahan. Hanya ngejiggle doang. Boom Esports berhasil memenangkan breakpoint. Dan memaksa Bigetron eco di next round. Itu ronde yang menurut gua adalah identitas dari Boom Esports. Main rapi, berani, dan Famous berhasil mengubah keadaan dari kelihatannya sulit. Tapi karena ada reckoning, bahkan dibantu oleh Hunter Fury. Dan ini dia. Pemain-pemain yang lain juga ngebantu ngebuat space untuk Famous. Dan itu sebabnya dia bisa dapat 3 kill ini. Dan menurut gua posisi awareness dari Blaze King juga bagus banget tadi. Yes. Kayak mungkin pikiran dari si ZSB, oh Viper udah nge-push, artinya side A-nya kosong. Dan ternyata masih ada di screen si Blaze King ini. Karena posisinya dia tadi main dari arah mid dan Bigetron harus mengandalkan senjata-senjata minimalis. NC Slasher masuk ke dalam crosshair Famous, looking for more. Tapi masih punya escape card, bakal di-repick. Dan Famous mampu mendapatkan 1 kill sebelum akhirnya di-refrag. Morea main nakal, nembusin Poison Cloud dan Blaze King. Pelurunya melimpah. Sapa dulu ya temannya. Shiro juga mampu mendapatkan Frostmine. Menyisakan Zesbio seorang diri dengan Marshall di tangan 1 melawan 4. There's no way Zesbio bisa menang ronde sesulit ini. Dan Shiro akan ngedeal the final blow. 6-2 Boom Esports terlihat sangat kuat dan sangat rapi. Yes. Berbeda dari map pertama. Ya, dan lu bisa ngeliat tadi, Blaze King gue yakin dalam hatinya dia, ini udah pasti nge-push nih. Ini Budi pasti nge-push nih. Ini aneh nih kalau nggak nge-push kata dia. Terus waktu dia nembak badan gue yakin banyakin ya nge-push semua. Kelihatan nembaknya udah mulai pada kena, udah mulai pada panas. Dan ketika sistemnya udah mulai jalan, Boom Esports kelihatan sama seperti Bigetron di map pertama, impenetrable. Dan tactical timeout di-call oleh Bigetron sekarang. Ini rasanya deja vu ya. Ini kelihatan kayak apa yang terjadi di map pertama. Tapi bedanya ini di Icebox dan Boom Esports yang leading. Expect ini akan terjadi lagi untuk ke beberapa map selanjutnya guys. Kelihatannya ini akan terjadi di 3 map selanjutnya. Kalau misalkan emang kita sampai ke map kelima. Kecuali Bigetron bisa comeback di situasi ini. Berkat tactical timeout yang mereka call. Dan Famous 14 kill. Sementara dari sisi Bigetron belum ada yang nyentuh double digit sama sekali. Termasuk ZSBU. Baru membukukan 6 kill saja. Dan lo bisa ngeliat ketika mereka kesulitan ekonomi. Apalagi bermain di attacker di mana operator nggak begitu viable. Itu mereka kesulitan. Dan sekarang apakah tactical timeout dari Bigetron akan berdampak besar. Ada Reckoning, ada Hunter Fury. Dan kelihatannya mereka ingin memanfaatkan 2 ultimate ini. Untuk at least mendapatkan 1 angka lagi di first half di attacker side. Ya, tapi gimana caranya mereka memanfaatkan ultimate ini untuk sekali lagi memenangkan ronde. Famous main di posisi Darke dan bakal di drone. Famous ketahuan dan dia masih nahan, buang 1 smoke. Masih punya escape card juga dari Tailwind. Sementara A-nya dijaga, drone dikeluarkan supaya ngejaga dulu nih. Aimnya ada nggak nih orang yang ditinggalin di posisi pipes. Dan Blaze King udah dapat informasi bahwa A-nya kosong sejauh ini. Apalagi Berserk juga udah main dari arah A. Utility-nya semuanya ditumpuk dari arah A. Jadi kelihatan Boom Esports bakal main retake. Sementara mid-nya diperkuat dengan 3 pemain yang berbeda. Famous dikirim main sendirian. Sementara Bigetron mematung. Gak ada yang membuat suara sama sekali. Atau bahkan membuat pergerakan yang signifikan sejauh ini. Selain nge-hold angle. Masalahnya 45 detik. Dan itu dia. A-mainnya bakal diisi. High Tide dibuka. Reckoning juga sudah terdengar. Dan ini adalah fake. B-mainnya di walk. Dan Famous sudah mundur. Kedengeran tadi derap kakinya. Dan B-side-nya gratis. Boom Esports telat sadar. Recon ke arah orange. Dan itu dia informasi lancar. NC Slasher free plant
open plant bahkan. Sekarang retake akan dikerahkan oleh Boom Esports. Recon available dari Blaze King. Smoke juga available dari Severin. Dash in dari Famous. Yellow-nya akan dibongkar paksa. Zesbiu nge-pick arah kanan. Dan Severin mampu mendapatkan dirinya. 3 melawan 5, Seraya Berserk mampu mendapatkan Sayo. Hunter's Fury dikeluarkan. Shiro tumbang, 3 melawan 4. Dan Boom Esports memaksa masuk ke B-main. NC Slasher menahan nyawa. Moria mampu mendapatkan Famous. Dan langsung dari Frag. Moria triple kill. Dan Severin tersisa. 1 melawan 1. Frontline membuang shock dart di posisi 1 lawan 1. Lo nggak pernah mau buang util di posisi 1 lawan 1. Dan dia buang utilnya di posisi terbuka pula. Angle yang gak begitu bagus dan retake berhasil dilakukan oleh Boom Esports. Side-nya gratis. Tapi apa yang gak gratis? Post plan-nya. Lu bisa ngeliat itu Poison Cloud ditanam. Dan nutup vision dari arah second levelnya. Dan Severin 26 HP clutch. 6 pelor bahkan di chamber. 7-2 Bigetron. Sudah berhasil membaca ronde tadi dengan sangat gemilang. Dia dengar Famous rotate. Dia nge-push B-main, gratis. Tapi Boom Esports retake-nya berhasil karena Poison Cloud dari Severin. Dan clutch yang akhirnya dimenangkan oleh Boom. Mencoba untuk mengubah tempo, Sayo tumbang di tangan Berserk. Turret hancur, Berserk bakal mendapatkan double kill. Severin gak dicek, dapetin 2 kill tambahan untuk Boom Esports. Tersisa Morea, dan kali ini Blaze King yang akan tersenyum lebar. Rivalitas yang memang terbentuk secara tidak sengaja antara dua pemain ini membuat pertandingan kali ini terasa lebih panas. 8-2. Boom Esports melakukan apa yang Bigetron lakukan kepada mereka di first map. Membantai di first half. Wah, ini Bigetron mereka harus menang sih di ronde ini. Kalah di sini 10-2 coy. Kalah di sini kemungkinan besar kita akan lihat double digits early di first half. Dan gimana ya? Kalau kita lihat di grand final ini, mapnya tuh kayak sengit satu sama gitu loh, kayak kemungkinan besarnya. Tapi di setiap mapnya tuh kayak jauh banget begitu gitu loh. Lu ngelihat details pertandingannya, 13-5, 13-8-2. Makanya, itu dia. Dan Bigetron kayaknya mereka sekarang udah gak mau main neko-neko, udah gak mau main split A atau fake A, double flank. Mereka cuma mau main ke A sekarang, main contact. Jadi kita lihat aja semanjur apa call dari Zesbiu. Full utility dari Berserk sudah ditanam dari arah A. Apalagi ada lockdown jadi full retake. Dan itu dia, turret sudah dihancurkan, Nano Sword langsung dibuka. Ada cascade yang sudah menutup area screen dan juga backside. Dan planting akan dilakukan secara open. Lockdown pun langsung dibuka, mengusir pemain-pemain Bigetron. Dan membiarkan mereka untuk main dari arah luar. Dan Viper Speed yang cukup unik kena ke Spike ternyata. Dan pemain-pemain Boom Esports mulai nge-flood side A. Di-push, Zesbiu mampu mendapatkan Famous. Berserk menjagai Viper Speed. Shiro gagal defuse, di-tap berkali-kali. Shiro mampu mendapatkan Zesbiu. 4 melawan 4 sekarang. Blaze King low HP. Berserk pun demikian dan langsung dihantam dengan Molly. Masalahnya Frostbite tumbang. Dan Severin ada di arah Pipe. Mampu mendapatkan Morea. Viper Speed hilang. Sayo tersisa. Dan Severin parkour ke arah Pipes. Triple kill 9-2 Boom Esports. Semua bintang di langit berjajar untuk Boom Esports. Lu bisa bayangin betapa susahnya retake tadi, Bel. Ada Viper Speed di plan open, Snakebite melayang semua, tapi Boom Esports berhasil ngebaca permainan ini dari Bigetron. Severin nge-push sampai ke arah Pipes, dapetin 2 kill. Dan Bigetron gak berkutik. Lu bisa ngeliat mereka berhasil ngerespon itu adalah retake yang susah. Itu retake yang susah banget, retake Viper Speed. Di posisi kayak gitu, di posisi yang lu masuk aja mikir 2 kali. Di TB-in lagi. Di TB-in dan Famous mampu mendapatkan kill karena Zesbiu yang gagal mendapatkan kill. Di posisi yang gue kira Zesbiu bakal menang. Dan langsung Famous masih bertahan, buka Blade Storm, di-expect oleh NC Slasher. Dan langsung saja sekarang nampaknya pertandingan akan semakin panas hari ini teman-teman. Cascade dibuka, Blaze King bermain dari arah yellow. Harus sabar tentunya, dia expect ini. Ini bakal tetap dikontrol. Ada reckoning dari NC Slasher. Masalahnya, mereka harus nunggu recon dari sofa kelihatannya.
Dan kemungkinan besar itu yang mereka lakukan. Dan di pick, Sovanya keculik. Reckoning dibuka, Recon, oh no, Reconnya nyangkut tapi apa yang nggak nyangkut, tembakan dari Blaze King. 2 lawan 2 sekarang. Open ending round ini. Kita lihat Severin dan Berserks. Duet antar generasi. Apakah bisa memenangkan round ke-12, ronde terakhir dari first half. Untuk Boom Esports atau justru Morea dan Sayo yang akan mendapatkan round kali ini. Morea swing dan berhasil melakukan Severin. Berserks harus melakukan clutch. Double. Sayo low HP. Dua-duanya low. 1 peluru dan 2 pemain ini bisa tumbang. Yellow diisi waktu terus berjalan. Berserks banyak banget angle yang harus dia cek. Dan dia nge-clear. Greennya udah clear. Dia nggak nge-clear Yellow. Dia nggak nge-clear Yellow. Sekarang ada 2 angle yang harus dia pick dan Sayo. Dewi Fortuna berada di sisinya. Sembari Bigetron mendapatkan 1 angka 9-3 di first half. Boy oh boy. Ronde yang kelihatannya Boom Esports berhasil crawlback, berhasil dikunci mati oleh Bigetron. Andaikan itu kill Berserks kena ya ke Sayo, andaikan wallbangnya itu diterusin 1 pelor lagi aja, mati itu. Kayak udah bredet aja udah. Kayak ada 1 Nanggung. pelor beneran dah. Ya ampun, 9-3 dan Ini angka horor sih, ini angka horor. Zonic slow boys. Apa Ketika lu terasa nyaman, lu nggak boleh ngerasa nyaman. Oh. Ini angka yang kelihatannya jauh, tapi perkara 1 pistol round lu kalah, angkanya bakal tiba-tiba kelihatan dekat 9-5. Kita pernah ngelihat comeback hebat ya di lock-in waktu itu antara Laut ngelawan Fnatic 9-3 juga tuh skornya first half. Terus 11-3. Terus 11-3. Terus menang. Oh, masa iya sih? Masa iya? Masa iya? Masa iya percaya kutukan? Kalau percaya kutukan percaya semuanya, Kalau Son. percaya kutukan Bigetron gak menang dong. Oh iya benar juga. Kasian coy. Benar juga. Gua ngelihat ini bakal jadi best of 5 yang panjang sih. Walaupun gua nggak nyangka matchnya bakal secepat-cepat ini. First map menurut gue itu cepet banget. Kayak sekedip mata, wih udah kelar nih. Ini second map kelihatannya akan ada kejadian yang serupa. Tapi kita lihat pistol round. Kalau Boom Esports bisa menangin pistol round, kemungkinan besar kita akan ngelihat map kelima sih bisa jadi. Ya. Ini Bigetron wajib kudu harus menang pistol round untuk memberikan mereka bekal yang cukup kalau mereka masih ingin berusaha untuk mengambil kembali map dan mendapatkan comeback. Esports, main cepat Morea. Hanya mampu mendapatkan 1 kill, untungnya layer keduanya datang tepat waktu dari Yancy Slasher. Dan mampu mendapatkan Blaze King. Masalahnya Severin udah ada sedalam ini. Dan ada turret kontak untungnya dari Sayo. Di pick tadi. Severin berhasil lolos. Sayo sudah mengetahui hal tersebut, tinggal nahan nyawa, menunggu teman-temannya datang. Dan melakukan retake bersama. Severin low HP. Shiro masih punya full utility. High tide dibuka. Jadi delay akan berasa. Sementara Frostmine belum punya Recon yang aktif. Dan itu dia. Recon sudah ready. Jadi tinggal tunggu timing. Sampai Bigetron masuk dalam side. Severin nyelip. Dan gue gak tahu apakah Bigetron mengetahui hal tersebut atau tidak. Dan bakal dicek. Yancy Slasher mampu mendapatkan Severin. Berserks missing all his shots. Sayo mampu mendapatkan dirinya. Shiro tersisa dan langsung diserbu oleh pemain-pemain Bigetron. Pistol round berhasil dimenangkan. Dan ini adalah langkah pertama untuk melakukan comeback kalau misalkan mereka yang menginginkan hal tersebut. Cheeky ya kalau kita lihat Boom Esports tadi mainnya. Timing udah ada di sisi mereka. Tadi Bigetron udah sempat ngecek kiri patahnya clear. Severin timingnya pas banget, pas dia nyampe, pas kiri patahnya kelar di clear. Emang nggak dicek, tapi gak kena tembakannya. Kita ngelihat posisi Shiro juga udah cheeky banget main di balik triple. Mungkin agak sedikit terburu-buru ya. Ketika di tap pertama langsung dia keluar. Pengen dapetin killnya langsung. Mungkin dia bisa buy sedikit banyak waktu lagi, main lebih tenang. Dan Bigetron berhasil memenangkan pistol round. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Boom Esports di first map. Di mana mereka gagal mendapatkan pistol round second mapnya. Sekarang Bigetron memiliki asa, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar daripada Boom Esports untuk comeback di map kedua kali ini dibandingkan dengan Boom Esports di map pertama. Toxic Screen Default udah dilempar, Recon bakal connect gua rasa tadi. Dan sekarang
ZSBU nahan yellow. Ini lagi-lagi default icebox Bell, 1-4. Pancing informasi dari arah side A, pancing rotasi dari arah side B, dengar, rotate. Dan itu yang akan mereka lakukan, lu bisa ngeliat. Perlahan mulai ditarik dan alarm boardnya ditarik tadi. Alarm boardnya ditarik sama Sayo. Lu lihat Severin bisa nyelip. Severin nyelip sampai ke arah orange. ZSBU gak akan sadar akan hal ini. Ini bisa berbahaya untuk Bigetron. ZSBU dari arah yellow bermain di dalam smoke. Dan gue gak tahu apakah Severin bisa dapetin free kill ini. Masih ditanam Severin. Dan dia, oh no! Bakal ditangkap oleh Sayo. Dan posisi yang bisa saja mengupset Bigetron berhasil diantisipasi. Gue udah ngelihat itu bakal mengerikan banget untuk Bigetron dari posisi Severin. Tapi dia make a step, dia pakai stinger, dan dia gak ngapa-ngapain. Dan ZSBU 1 kill, 2 kill bahkan. Well, 9-5. Apakah Boom Esports akan tercomeback di map ini? Kita udah pernah dan sering banget ngelihat comeback terjadi di Icebox. Paling terakhir, seperti yang lu bilang tadi, di Lock-in Brazil. Tadi flanker yang di flank ya? Yes. Karena tiba-tiba ZSBU juga di dalam smoke. Gue rasa Shiro kagetnya bukan main tuh. Wih, kok ada di orang? Iya. 95 sekarang Bigetron kan membawa senjata-senjata dari ronde sebelumnya. Sementara Boom Esports tentu jelas menggunakan senjata yang lebih bisa diandalkan. 5 rifle, 4 mid dari Bigetron. Kayak gue gak tahu, kayak mereka kayak udah nonton VOD atau apa. Kayak punya feeling, ini mid pasti ada 1 nih. Tapi sekarang gak ada pemain sama sekali dari Boom Esports. Sementara A-nya dijaga sendirian sama Sayo. Cuman buat nge-gain informasi doang. Itu dia informasi masuk, Severin. Dia ngeliat ada banyak banget di mid. Dan bakal di cascade. Jadi informasi midnya di push atau enggak bakal di hold oleh Famous. Shiro mundur ke belakang. Bigetron retake via screen. Sementara Boom Esports akan main jauh ke belakang. Bigetron mulai masuk. Dan ada toxic screen yang udah dibuka. Toxic screen retake. Plantnya masalahnya kebuka banget ini. Bisa ditembakin dong pakai senjata-senjata besar ini. Famous double kill karena ZSBU dan juga Morea. Berserks begitu kalau King. Benar saja, terrange ke arah side. 10-5 Boom Esports mengamankan double digits secara meyakinkan. Itu 2 tembakan yang memukau ya. Bisa melihat itu 2 tembakan tajam banget. Dengan tentunya senjata kemenangan. Senjata para juara. Handal coy. Handal menyala. Pantom mana bisa kayak gitu. Ding doang. Ding doang terus penyesalan. Ding dan penyesalan adalah definisi Phantom coy. Parah ya, padahal kemarin gue udah bilang Phantom cuy, sekarang Panda. Dan ini dia, ronde ke-16 Bell. Bigetron gagal menang di ronde bonus, tapi mereka masih punya 1 kesempatan lagi di buy round ini. Vandal Champions menyala kakak dari seorang Famous. Turret dihancurin, di-deny. Sorry, tepatnya di pre-fire ya tadi, bukan turret. Drone tepatnya. Berserks masih nahan, lagi-lagi denying information dari Bigetron di early round. Default 2-3 sekarang, 2-1-2 tepatnya. Karena mereka tahu lagi-lagi ada smoke kriminal dari Bigetron. Berserks, gue ngerasa dia udah ngeliat tadi dan ZSBU bener aja ke spot. Pertanyaannya adalah apakah ZSBU sadar dia ke spot oleh Berserks. Toxic screen naik, jika dari Frostmine, timing! Hampir aja Frostmine ketangkap tadi. Dan akibatnya mid udah lepas kontrol sekarang. Mau nggak mau harus dijaga crossnya dari arah side. Pergerakan dari arah side B semakin dekat. Ada dash in. Dan Frostmine bakal di cover oleh seorang Sayo. 30 seconds left. Menerapkan Berserks dan itu adalah lurkernya. Kekalahan jumlah pemain sekarang Boom Esports 4 lawan 5. Famous mulai masuk ke dalam tube dan Blazing mendapatkan Morea dan bahkan double kill menyamakan kedudukan pemain. Ini bakal di-plan di posisi Jinko untuk memastikan plan ini berjalan dengan lancar. Dan 3 lawan 3 utility dari Bigetron benar-benar serap dan Blazing triple. NC Slasher tumbang Shiro pun mendapatkan 1 kill dengan headshot. 1v2 Frostmine harus melakukan kelas di posisi sulit. Dan udah nunggu kontak dan langsung di swing. Itu dia kontak swing 11-5 Boom Esports.
menambah keunggulan mereka dan memenangkan break point dari Bigetron. Mereka harus eco di ronde penentuan apakah Boom Esports bisa mensecure match point terlebih dahulu. Oh ini bagus banget, dimana dari Boom Esports mereka udah main berani, main ambil resiko. Kayak mereka tahu ini Bigetron, tadi kita udah bisa ngeliat rotate-nya cepet banget. Mereka tahu mereka udah dapat flanker, mereka langsung over rotate ke arah side B. Masalahnya Boom Esports itu main cantik banget khususnya dari Blaze King. Dia main outside of the comfort zone, ditangkap pemain-pemain Bigetron yang mau nge-flat-in atau ngocor ke dalam side. Dan tiba-tiba saja jadi kalah jumlah pemain. Dan sekarang Bigetron, eco. Dan akan bermain untuk overtime kalau kayak gini caranya. Mengandalkan Blade Storm dari Zesview. Famous, main dari Rebels, ada satu pemain di bawah. Hansi Slasher. Ini Hansi Slasher dia nggak bakal nge-pick ke atas sih. Masalahnya Famous harusnya bakal ngecek. Drone dibuka. Hansi Slasher gak ngecek. Tapi itu dia Famous akan ngeliat ke arah bawah. Menang angle. Dan informasi masuk bagi Bigetron bahwa side A-nya akan dihujani pemain-pemain Boom Esports. Sayo getar tadi. Shiro mampu mendapatkan easy kill. 3 lawan 5. Zesview main dari arah backside. Pakai Blade Storm main sendirian. Dicek sama Famous. Dan itu hanyalah fake. Karena side B yang akan dihit. Moria pakai Marshall. Apa yang bisa dia lakukan? Enemy remaining. Frostmine mau menggagalkan plan tapi ada Cold sebagai layer kedua. Dan Blaze King memastikan flawless. Jatuh ke tangan Boom Esports. 12-5. Match point untuk Boom Esports. Ya ini fundamental ya kalau misalkan kita lihat permainan fundamental di Icebox. 1-4, lu tanam satu di salah satu side, satu side-nya lu bikin suara, orang-orang udah pada kesana, yang satu di backup, lu masih sisain satu dari arah side A-nya. Dan itu jelas kelihatan dari minimap kalau kalian semua perhatiin, Boom Esports melakukan itu. Dia masih ninggalin Famous untuk nangkep orang yang disisainnya. Dan Zesview tadi dicek, dia kalah reaction time. Dan 7 match point sekarang dimiliki oleh Boom Esports. Bigetron harus menang 7 ronde berturut-turut. Dan semua harus dimulai dari ronde ke-18 ini. Mereka punya reckoning. Tapi Boom Esports juga punya hal yang sama. Reckoning, Hunter's Fury, bahkan Blade Storm. Udah dibuka. Dan si Slasher bermain dari arah screen. Posisi yang jarang diisi oleh seorang Harbor tentunya. Posisi yang kemungkinan besar tidak di-expect. Adanya seorang Harbor. Berserk sudah nge-spot. Dan Morea di sisi lain dapetin Famous. Right there. Dan itu dia satu pemain yang ditanam oleh Boom. Masalahnya, tukeran informasinya ini unik. Tadi Jet ketahuan di B, tapi Killjoy yang ketahuan di A. Mungkin Bigetron akan sedikit terkejut dengan hit cepat ini. Reckoning dibuka, dan Berserk dapetin 1 kill. Slasher tumbang. Ke-stun di sini Berserk, dan bahkan mampu melakukan 1 kill lagi. Bahkan survive dari tembakan operator Zesview. 3 lawan 4, Blaze King menumbangkan Berserk dengan Hunter's Fury-nya tim kill. 3 lawan 3. Apapun masih bisa terjadi di round ke-18 ini. Viper Speed online dari Zephyrin mempersulit pekerjaan dari Bigetron. Perlahan tapi pasti pemain-pemain Bigetron masuk ke dalam. Smoke udah ditembakkan, semua angle mulai dicek. Dan satu pemain turun. Zephyrin hanya mampu mendapatkan 1 pemain. Dan Sayo pun menumbangkan Blaze King. Membeli nyawa sekali lagi untuk Bigetron. 12-6. Hunter's Fury team kill yang sangat disayangkan terjadi tadi. Untuk sisi Boom Esports. Karena Berserk sudah low banget. Dia kena Viper Speed. Dia kena utility Viper kelihatannya. Dia kena tembakan operator. Dia kena Toxic Screen. Dia kena... ini Berserk gue gak tahu kena berapa utility itu kayaknya. Dia kena Reckoning. Dia kena Slow. Dia kena... dia kena Toxic Screen. Make a play banget sih tapi dia tadi di dalam Iya side. betul. Itu udah dapat 2 kill yang besar banget. Sayangnya Hunter's Fury itu nyerempet. Dan Bigetron melakukan apa yang Boom Esports lakukan ketika mereka melakukan retake dari arah Viper Speed. Yeah. Gambling. Lu bisa ngeliat lagi-lagi mereka ngambil gambling aja. Udah kita jatuh aja dari atas, syukur-syukur kena. Kalau enggak ya udah. Karena mau ngapain lagi? Lu udah nggak ada utility yang bisa nge-recon tadi. Benar. Dan Moria juga udah nge-clear luarnya. Informasi masuk gak ada pemain sama sekali. Dibantu tadi gue lihat sama Zesview. Dibantu Smoke dari arah Pipes dan juga Nest-nya. Jadi Moria bisa nyebrang dengan selamat. Cek jail, cek Pipes, cek daerah orb. Gak ada pemain sama sekali. Di storm in, ngandelin
purely ngandelin trade frag sih tadi. Yes. Dapat satu, harus dapat first blood-nya tapi di dalam Hyperspeed. Dan Bigetron kelihatannya mereka masih punya fighting spirit. Apalagi ngelihat Zesbi udah pakai operator, Nah ini dia. masalahnya kena nggak nih operatornya nih ke pemain-pemain Boom Esports? Itu dia, ini bakal jadi ujian. Kita tahu sendiri, operator dari ZSBU sangat mengerikan. Bahkan dari zaman waktu dia masih main di SMG ya. Ini adalah operator yang selalu di-respect oleh beberapa tim yang menghadapinya. Dan langsung kontrol cepat atas A-main. Di-deny Nest-nya. ZSBU langsung ngambil angle agresif ke arah green. B-nya solo doang. Purely ZSBU dan Nano Swarm. Sementara kali ini Boom akan bermain 5 stack A. Ini bakal sudden cepat harusnya. Tapi sebelumnya mereka bakal kontak merapat terus. Gak ada informasi sama sekali yang dimiliki oleh Frostmind. Kontak pertama adalah Morea dan dapetin 1 kill, 2 kill bahkan untuk Bigetron dan NC Slasher. Down A. Triple kill, shutdown. Boom Esports gak bisa ngapa-ngapain, control orb. Dan NC Slasher bisa saja mendapatkan reckoning lagi. Ekonomi dari Boom Esports mengatakan bahwa mereka masih bisa buy di next round. Apakah mereka masih butuh buy? Yes, karena Severin gagal melakukan clutch. Quad kill dari NC Slasher. Menambah 1 angka lagi, 12-7. Perlahan tapi pasti, angka mulai didapatkan oleh Bigetron dan Boom Esports. Mereka masih bisa buy. Tapi ini udah mulai berasa ya, ekonominya kekuras terus nih. Yes. Dikit-dikit ngocek kantong. Betul, dan mereka belum tahu ada operator dari ZSBU. Ini Iya, masih belum ke ketahuan. spot. Dan harusnya mereka expect ngelihat duitnya, ini orang udah operator nih harusnya. Dan lu bisa lihat gak sih kayak dari si Bigetron, mereka setelah tactical timeout itu udah benar-benar kayaknya dihibahin sama coach Bali ya. Kalau pemain-pemain ini mereka suka kontak A, tinggalin 1 di B. Jadi Zesbi harus main berani, tapi masalahnya Zesbi miss the shot. Terlalu sulit. Lu di cascade, lu di swing. Zesbi berhasil mundur ke belakang. Dan Boom Esports nampaknya akan membongkar paksa side P. Reckoning akan langsung dibuka di sini. Masalahnya Berserks mampu mendapatkan NC Slasher dan Sayo hasil nge-trade Berserks 4 lawan 4 sekarang. Spike-nya masih ada di arah green. Dan perlahan pasti mulai di bawah. Tapi masalahnya ada double flank. Severin nggak ketahuan dan Sayo pun tumbang. 3 lawan 4 sekarang di pinch pemain-pemain dari Bigetron. Spike planted. Oh, terus smoke connect dan Severin turun. Severin turun. Gue kira dia bakal nahan angle itu. Dan One sekarang enemy tiba-tiba remaining. 1 lawan 3. Tersisa Famous. Bagaimana caranya? Dan kapan Bigetron mendapatkan kill-kill ini? Itu ronde yang gue nggak lihat Boom Esports bisa kalah. Karena lu bisa ngeliat posisi dari Severin udah kuat banget. Dia megang kitchen. Dan tiba-tiba Boom Esports 1 pemain mereka tumbang. Dan diikuti oleh pemain-pemain lainnya. Sayo ini fight, Berserks tumbang. Ini dapetin kill yang bagus Spike banget. planted. Unlucky di through the smoke-nya dan Severin turun. Dia bisa nge-pick dari kitchen bahkan sebenarnya. Kalau dia masih pengen staying alive. Dan 12-8. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan kelihatannya bukit itu udah mulai kelihatan dari sisi Boom Esports. Bigetron sekarang punya 3 ultimate. Ini bisa 12-9. Dan kalau kita ngelihat 12-9, ekonomi dari Boom Esports ini nggak bagus-bagus banget. Jadi kemungkinan besar kita akan ngelihat Bigetron mendapatkan 1 angka lagi. NC Slasher dari tadi farming orb terus. Dia bener aja udah punya reckoning tadi di ronde sebelumnya. Dan ZSBU dengan operator, palanya! Wah, Severin jaga badannya lagi keculik di awal. Dan Zero bakal terabas. Berhasil dapat 2 kill tiba-tiba aja Boom Esports. Dengan senjata-senjata jarak dekat ini. Ronde masih belum usai, Hunter Fury dibuka. Gak kena yang pertama, gak kena yang kedua. Dan reckoning dibuka. Bakal dipaksa berdansa. Ditambah ada lockdown dari Boom Esports. Frostmind bakal terabas masuk. Gak ada yang aware namun Famous dengan judge-nya. Berhasil menyamakan kedudukan pemain. Sayo punya lockdown untuk mengcounter situasi ini. Sedikit lambat permainan dari Bigetron. Mereka dikejar waktu tentunya di dash. Oh, Famous! Permainan gila yang nampaknya akan membuahkan hasil. ZSBU dengan operator. Bakal di-secure kill-nya. 1v1 Berserks and ZSBU. Dikejar waktu. Nampaknya tidak akan bisa seharusnya dari situasi seperti ini. Berserks missing all the shot. Tapi satu yang pasti, Boom Esports mendapatkan map kedua dengan half buy.